Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, di sini saya akan mencoba mempresentasikan. Nah, kita masuk ke mata kuliah PNID. Nah, di sini monitornya kelihatan ya. Nah, di sini mata kuliah PNID dengan judul ini, saya sudah memberikan materi pertemuan pertama. Jadi materi pertemuan pertama itu tentang perkenalan dengan PID. Nah, contoh materinya di sini bisa diklik materinya, kemudian ada videonya di sini. Nah, kemudian pertemuan kedua tentang teknik membaca PNID. Nah, di sini ada materinya. Nah, di sini di pertemuan pertama itu ada beberapa tugas yang saya berikan. Nah, coba kalian review kembali, dipelajari kembali. Nah, kemudian di materi pertama saya akan mengulang karena belum pernah saya jelaskan sebelumnya. Nah, coba akan saya klik. Nah, kemudian di sini ada materi videonya. Bisa kalian lihat di sini di YouTube-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke materi pertama. Nah, ini saya coba screen tentang materi pertama. Materi yang kedua tentang PNID. Nah, di sini saya mempresentasikan, bisa dilihat di sini? Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Bisa. Nah, di materi kedua kita mempelajari tentang elemen instrumen. Nah, di elemen instrumen ini ada 3 poin, 3 unsur utama. Pertama adalah elemen sensor, pengukur atau penginderaan. Kemudian elemen yang kedua, elemen controlling. Dan yang ketiga adalah elemen unsur pengendalian. Nah, pada elemen tersebut terdapat loop kontrol, semacam jaringan tertutup yang terdiri dari 3 komponen utama tadi. Adalah elemen sensornya, nah, kemudian ada transmisi, kemudian ada unsur pengendalian akhir, nah, final control element. Nah, di sini kita akan bahas control element ini, bahwa setiap PNID itu terdiri dari 3, tidak terpisahkan dari 3 kontrol elemen ini. Jadi ada sensor, kemudian ada pengendali, transmisi, dan pengendali akhir. Contohnya di sini. Nah, ini suatu fluida, dia masuk ke dalam elemen apa ini? Katup, palep. Nah, dia akan mengindra. Nah, dari indera ini dia akan ditransmisikan melalui transmitter ke dalam kontrol. Nah, sehingga kontrol ini akan memerintahkan palep ini apakah dibuka atau menutup. Nah,
Inilah salah satu contoh kontrol dalam elemen instrumen. Ini dinamakan control loop. Nah, ini ada contoh identifikasi control loop seperti ini. Di sini ada tangki P100. Kemudian di sini ada palep. Nah, juga palep output dan palep input yang dikendalikan oleh level controlling. Nah, ini yang mengontrol level ketinggian dari setiap fluida di sini. Ini contoh PID sederhana. Nah, ini yang dinamakan PNID sederhana. Nah, kemudian sama juga yang contoh yang kedua, identifikasi untuk kontrol berikut. Nah, kemudian ini bisa kita lewatkan saja. Nah, dari step itu ada 3 kategori tag number. Pertama, huruf pertama itu menunjukkan adalah ada tekanan, temperatur, aliran, level. Kemudian yang kedua, itu terdiri dari diferensial, ada rasio, ada modifier. Nah, contoh seperti huruf ini. Ini materi ini ada di materi yang pertemuan pertama. Saya hanya mengulang tadi. Jadi ada tag number ini biasanya rata-rata 3 huruf. Huruf pertama itu terdiri dari pressure, temperatur, flow, dan level. Nah, pressure sendiri dia huruf keduanya bisa jadi indikator, kontrol, switch, elemen, transmisi, gate atau palep. Nah, di sini kita masuk, ini contoh PNID. Nah, ini contoh PNID sederhana. Bisa kelihatan di sini ya. Di sini ada PNID. Ada PNID. PNID pertama. Nah, untuk membaca PNID ini, kita bagi elemen ini menjadi berapa bagian yang bisa kita sederhanakan. Nah, di sini saya membuat 5 bagian elemen yang bisa disederhanakan. Elemen pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima. Nah, setiap elemen ini, tadi, ingat ada 3 kontrol utama. Pertama, sensor, transmisi, dan kendali akhir. Kita kembali lagi ke sini. Jadi ada 3 elemen utama, elemen instrumen elemen. Yang pertama elemen sensor, kemudian kontrol, dan kemudian Oke, dari sini ada yang ditanyakan? Oke, dari sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Kira-kira ada yang ditanyakan? Pak, untuk transmitter itu emang fungsinya buat transmitter air doang ya Pak ya? Kalau buat oli gitu, semacam oli, bisa nggak Pak? Soalnya ngeliat saya di kompresor pabrik itu transmitter juga dipakai di kompresor Pak. Ya, jadi di sini kita bicaranya fluida. Fluida itu bisa air, bisa minyak, bisa gas. Iya, saya lihat juga di pompa sama di kompresor tuh ada Pak transmitternya. Ya. Dikira saya di pompa aja gitu.
Taunya di ini oli juga bisa Pak ya? Ya, jadi fluida itu bisa air, bisa minyak, bisa cairan gas, nah seperti itu. Nah, setiap fluida itu memang ketika nanti kita masuk ke pipa, nah nanti akan masuk ke dalam spesifikasinya yang tentunya akan masuk ke dalam material. Yang dibahas adalah materialnya. Oke, ada yang lagi bertanya? Nah, jadi pada dasarnya kita tujuan utamanya adalah bagaimana kita belajar membaca PNID. Yang kedua, kita membuat gambar PNID, dan yang ketiga membuat gambar plan 3D. Plan 3D untuk jenis PNID. Oke, sebelum dari sini coba saya akan mereview kembali materi yang sebelumnya. Jadi di sini ada materi tentang, ya nggak apa-apa diulang-ulang kembali. Nah, ada yang masuk? Oke. Saya akan mempresentasikan Nah, ini materi yang pertama. Yang materi pertama kemarin adalah PNID, apa itu PNID, bagaimana memahami PNID dan simbol, informasi apa saja yang bisa didapatkan dari PNID dan kegunaan PNID. Nah, PNID adalah representasi grafis dari proses pabrik berupa jaringan pipa, peralatan, ada instrumen, sistem kontrol, yang bisa kita temukan baik itu di industri kilang minyak, pabrik kimia, pabrik kertas, pabrik semen, dan lain-lain. Nah, ada 3 jenis gambar yang pernah kita pelajari dan yang akan kita pelajari. Pertama, gambar proses flow diagram. Itu tujuannya untuk melihat proses apa yang terjadi. Kemudian PNID sendiri, piping and instrument diagram, itu adalah untuk melihat bagaimana itu bekerja, sistem itu bekerja. Jadi PNID tujuan dari sini, jadi tujuan dari PNID di sini, nah, adalah melihat sistem ini bagaimana bekerja, bagaimana sistem ini bekerja. Ini contoh PNID. Nah,
Bagaimana ini sistem ini bekerja? Nah, ini merupakan contoh gambar PNID. Nah, kemudian ada gambar layout, itu memperlihatkan bagaimana itu dilihat. Kemudian ada gambar mechanical drawing dan konstruksi drawing, bagaimana itu dibuat. Yang ini kita sudah pelajari di semester 1 dan semester 2. Nah, ini kita masuk pelajaran ke PNID. Nah, kemudian proses flow diagram juga akan kita pelajari. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada satu proses flow diagram. Nah, jadi bagaimana suatu oil, gas, atau minyak mentah lah. Minyak mentah diserap ke dalam, dari dalam bumi, kemudian itu nanti akan diolah. Nah, secara umum, ini dinamakan proses flow diagram. Artinya bagaimana proses itu bekerja. Nah, bagaimana suatu proses itu dari awal sampai akhir. Nah, ini melihat prosesnya. Kita ketahui bahwa minyak mentah itu dimasukkan ke dalam separator untuk memisahkan antara minyak, gas, dan air. Gas dia berada di posisi ke atas, dialirkan ke atas, kemudian minyak ini yang akan disaring. Nah, kemudian sisanya itu merupakan air sisa, air sampah. Gas sendiri bisa nanti diolah lebih lanjut lagi, sehingga nanti bisa dimanfaatkan untuk membuat pembangkit listrik. Apa itu? Pembangkit listrik tenaga gas, ataupun pembangkit listrik tenaga tenaga minyak, yang nanti akan uap itu nanti ujungnya. Nah, ini merupakan proses flow diagram. Nah, kemudian ini contoh sederhananya PNID. Nah, jadi ada PNID itu terdiri dari ada gambar pipa, pipeline, control system, ada equipment, dan ada instrumentasi. Kemudian instrumentasi tersebut terdiri dari aktuator, ada kode dan simbol, kemudian ada sensor dan kontrol. Ini yang kita pelajari sekarang. Bagaimana cara membaca sistem dari instrumen ini. Masuk ke sini. Jadi masuk ke dalam sini, sistem ini. Nah, ini kita ketahui bahwa untuk membaca PNID ini, bagaimana itu bekerja, maka kita pecah menjadi beberapa bagian. Di sini saya buat menjadi 5 bagian. Nah, 5 bagian ini, pada bagian pertama, kita lihat di sini ada pertama ada tangki. Nah, kemudian sebelum tangki ini ada jalur pipa inputnya. Itu didimensikan di dalam dokumen 1A1-1002. Nah, nanti akan kita lihat dokumen 1A1-1002. Nah, kemudian di sini ada elemen sensor, kemudian ada elemen transmisi, dan ada elemen pengendali. Nah, 3 komponen tadi. Sensor, kemudian ada transmisi, dan ada elemen pengendali akhir. Kita ketahui bahwa fluida ini dimasukkan ke dalam tangki, kemudian dalam tangki sendiri diukur, baik ketinggiannya, levelnya, kemudian mengalir fluida, dan ini pun diatur oleh elemen sensor. Elemen sensor dan kontrol untuk mengatur output dari
tangki 104. Begitu juga dengan tangki 1003, sama yang nanti dialirkan melalui 2 pompa menuju equipment 101. Bisa equipment 101 ini sebagai pemisah untuk memisahkan antara minyak mentah tadi. Jadi di sini ada input, nah di sini ada output, nah di sini kemudian ada jalur feedback ke dalam equipment ini. Nah, secara sederhana seperti ini, kita membaca PIN-ID. Kemudian kelanjutannya kita harus mengetahui apa ini. Di sini ada LLG, LLAL, kemudian LLAH dan LLC. Nah, baik itu LLC, kemudian control palette, kemudian LLG, LLAL, itu merupakan elemen sensor. Nah, seperti ini tadi. Huruf pertama ini. Huruf pertama dia menandakan ada P, dia pressure, T, temperatur, F, flow, L, level. Kemudian huruf yang keduanya bisa terdiri dari indikator, controller, switch, elemen, transmisi, gauge, atau palep. Nah, huruf ketiga itu ada alarm, record, indikator, ataupun gauge. Kemudian huruf keempat ada controller, transmisi, switch, dan palep. Kemudian huruf kelima ada high, low, open, close. Nah, jadi paling banyak di sini ada 5 huruf FCP atau LLAH, low, level, alarm, high gitu. Kemudian dari sini contoh sederhana untuk memahami simbol PID. Di sini ada diagram pictorial di bawah ini. Nah, di sini ada alat penukar kalor, heat exchanger. Kemudian ada pneumatik. Nah, di sini ada sensornya untuk membaca. Kemudian ada transmisi. Secara sederhana, ingin bagaimana uap ini, ketika ini kan uap masuk ke dalam penukar kalor, agar uap ini suhunya menjadi bisa diubah menjadi lebih rendah lagi sehingga mengembun dan menjadi air, atau bukan berubah menjadi air, ataupun suhu yang diinginkan dari suhu uap ini menjadi lebih dingin. Ini secara diagram pictorial. Kemudian ini kalau kita tuangkan dalam simbol PID secara sederhana di sini. Ini diganti dengan simbol seperti ini, pneumatic control valve. Kemudian di sini termometernya, kemudian di sini transmisinya, dan di sini ada control and recorder, control room-nya di sini. Ini secara sederhana. Nah, kemudian aturan secara standarnya itu ditulis seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini ada FCP, flow control valve. Nah, kemudian TI, temperatur indikator, TT, temperatur transmisi, dan TRC, temperatur record and control. Nah, jadi ketika uap masuk ke dalam valve, nah, kemudian dibaca oleh sensor yang hanya membaca suhu saja. Nah, kemudian di sini ada yang mentransmisikannya.
Suhu ini dibaca, kemudian dialirkan ke dalam TRC ini. TRC ini fungsinya adalah merecord dan kontrol, kemudian output dari sinyal TRC ini dialirkan ke dalam kontrol pallet. Nah, kontrol pallet inilah yang akan berfungsi membuka atau menutup. Jika dikira di sini suhunya sudah stabil, maka aliran fluida di sini akan dibuka penuh ataupun ditutup. Nah, gitu, seperti itu. Sehingga output dari sini terjaga. Misalnya output di sini suhunya diinginkan adalah 35 derajat. Nah, di sini inputnya 40 derajat. Nah, ketika suhu di sini sudah menyamai hampir 35 derajat, maka ini dibuka ataupun ditutup. Fungsinya seperti itu. Oke, dari sini bisa dipahami cara membaca PNID? Bisa, Pak. Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau kemudian kalau sudah bisa dipahami, saya lanjut kembali. Ya, bisa, Pak. Kemudian selanjutnya adalah selanjutnya di sini. Nah, ini ada PNID sederhana. Jadi di sini ada dokumen nah, ini enggak ditulis dokumennya. Ini ada dua. Nah, kemudian ada fluida, dia mengalir dipecah dua, satunya dia bypass ke sini, satunya dia menuju ke tangki 10T. Nah, kemudian dari tangki ini mengalir lagi, disedot oleh pompa. Nah, kemudian di sini ada flow controlnya untuk mengkontrol aliran dari fluida tersebut yang dialirkan melalui pompa. Nah, kemudian baru bertemu dengan jalur sini, itu masuk ke pressure. Yang mengukur pressure, kemudian dialirkan ke dalam dokumen ke ATP dokumen dan dokumen ke treater. Nah, ini cara sederhana seperti itu. Oke, cukup? Oke, cukup. Ada yang ditanyakan di sini? Kalau tidak ada, saya akan memberikan materi tugas bagaimana. Sebelumnya kemarin saya di awal pertemuan memberikan materi tugas yang itu nanti dipresentasikan. Namun karena kita pertemuannya online, jadi itu dipending dulu, belum dipresentasikan. Nanti kita akan masuk, targetnya sih minggu ke depan atau minggu ke depan kita bisa sudah praktek bagaimana membuat, menggambar, kemudian cara membaca. Nah, dari sini nanti akan saya upload lagi materinya, videonya, kemudian materinya ke dalam e-learning ini. Jadi kalian setelah mata kuliah ini nanti akan saya upload lagi videonya. Kemudian ada beberapa tugas, bisa kalian lihat nanti di sini kelanjutannya. Ini kan materi ke pertemuan kedua.
Nah, nanti akan saya input lagi materi tentang videonya, rekamannya. Kemudian saya akan input lagi tugasnya. Nah, saya harap di sini di tugas kalian sudah mulai menjelaskan secara sederhana bagaimana membaca PNID. Nah, tugas itu kalian buat dalam presentasi PowerPoint, kemudian dijelaskan secara sederhana di dalam PowerPoint, kemudian diupload linknya, disimpan di Google Drive, kemudian di-share link Google Drive tersebut yang bisa diakses publik. Ya, dari sini bisa dipaham bentuk tugasnya, nanti akan saya jelaskan detailkan penjelasan tugasnya. Baik, dari sini ada yang ditanyakan kembali? Nggak ada, Pak. Ya, kalau tidak ada, materinya saya akhiri. Cukup ya? Ada atau mungkin ada lagi yang ditanya? Hari ini kita hanya 3 orang saja yang masuk, ya nggak apa-apa. Banyak yang coba gabung, Pak, tapi belum berhasil kayaknya. Ya mungkin ketika saya asik menjelaskan tadi, yang masuk nggak ketahuan saya berapa orang yang masuk tadi. Jadi nggak ke admitnya nggak ke klik gitu. Nanti videonya akan saya share. Gitu. Ya, Baik, Pak. Ya. ya. Dari sini kita akhiri. Mudah-mudahan nanti materinya dan tugasnya bisa kalian kerjakan. Jika tidak ada, nanti ada kesulitan, nanti bisa didiskusikan lagi. Di sini akan saya input forum diskusinya. Jadi di sini akan saya berikan forum link diskusinya. Baik, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu.